Selamat siang pemirsa, saya Maria Hutasoid kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Stok darah di masa pandemi, polisi dan TNI di Tapanuli Selatan gelar donor darah. Curi ikan teri, pria di Tanjung Balai babak belur dihajar massa. Sertijab dan pengesahan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, untuk menjaga stok ketersediaan darah di masa pandemi COVID-19, PMI bekerja sama dengan Polres Tapanuli Selatan dan Brimob, Yonce Polda Sumut melaksanakan donor darah. Kegiatan bakti sosial ini guna meringankan beban warga yang membutuhkan darah, terutama warga kurang mampu. ...102 personil Polres Tapanuli Selatan dan 24 Brimob Yonce Polda Sumatera Utara mendonorkan darahnya guna menjaga ketersediaan darah pada masa pandemi COVID-19 di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan. Pengambilan darah dilaksanakan di Mapolres Tapanuli Selatan oleh dokter dan petugas medis dari Palang Merah Indonesia Tapanuli Selatan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, jumlah pendonor yang menyumbangkan darahnya di PMI Tapanuli Selatan mengalami penurunan. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana didampingi dokter dari PMI Tapanuli Selatan menyampaikan, bakti sosial donor darah ini terutama untuk membantu masyarakat yang kesusahan mencari ketersediaan darah di masa pandemi COVID-19, terutama warga kurang mampu. Internal kita dari Polres Tapanuli Selatan, kemudian juga mengundang dari rekan dari Brimob Batalion di Sipirok, Batalion C Sipirok untuk melaksanakan donor darah yang diselenggarakan oleh Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan PMI. Kegiatan ini dalam rangka kita untuk membantu memang masyarakat yang membutuhkan darah, donor darah dari Polri untuk masyarakat. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Salit bertujuan untuk membantu meringankan perekonomian masyarakat. Bantuan ini diberikan langsung oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah bersama anggota TNI Karo. Dalam rangka menyambut HUT Kodim 1BB yang ke-70, Kodim 0205 Tanah Karo, bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Salit, Kecamatan Tiga Pana, Kabupaten Karo. Selain memberikan bantuan, kunjungan Forkopimda Karo kali ini untuk bersilaturahmi langsung kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sebanyak 250 paket sembako diberikan kepada masyarakat Desa Salit yang merasakan dampak COVID-19. Selain penyerahan bantuan, dalam kesempatan itu juga Bupati Karo Tarkelin Brahmana langsung menyampaikan kepada masyarakat akan dilakukan perbaikan akses jalan di desa yang sudah rusak. Kami melakukan kegiatan pemberian sembako. Kebetulan kami ada Pak Bupati, Forkopimda di sini, kemudian ada Ketua DPRD Kabupaten Karo. Kita melaksanakan kegiatan pemberian sembako, di mana kami memilih tempat Desa Salit ini. Memang kami yang memilih dan kami sarankan kepada Pak Bupati, Ketua DPRD agar ikut sekalian melihat langsung kondisi wilayah yang ada di Desa Salit kita. Nah, itu sebenarnya tujuan kita. Kami tidak juga bisa memberikan seluruh desa, seluruh kecamatan, kami hanya memilih salah satu. Kebetulan Desa Salit ini yang kita berikan. Harapan kita dengan pemberian sembako ini bisa silaturahmi, kemudian ada tadi tanya jawab, sempat tadi kita komunikasi dengan masyarakat kita. Pak Bupati juga memberikan sedikit oleh-oleh kepada masyarakat kita untuk memperbaiki Desa Salit ini.
Kegiatan ini disambut hangat oleh masyarakat dan masyarakat dihimbau untuk waspada serta tetap menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan bersih dan menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah menambah 6 frekuensi perjalanan kereta api tujuan Medan Binjai, PT Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumut juga mengoperasikan kembali kereta api reguler jarak menengah Medan Rantau Parapat dan Medan Tanjung Balai, namun tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 14 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa kenormalan baru, PT Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumut kembali membuka sejumlah rute perjalanan yang sebelumnya ditutup. PT Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumut sebelumnya sudah menambah sebanyak 6 rute perjalanan Medan Binjai. Kereta api juga menambah 2 rute perjalanan reguler Medan Rantau Prapat serta 2 perjalanan Medan Tanjung Balai. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, para calon penumpang kereta api juga harus diwajibkan mempersiapkan sejumlah dokumen ketika akan membeli tiket kereta api, seperti surat kesehatan serta surat rapid test bebas COVID-19. Kepala Divisi Regional 1 Sumatera Utara PT Kereta Api Indonesia, Daniel Huta Barat, menjelaskan pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan menerapkan social distancing, baik di ruang tunggu maupun di dalam kereta api. Ya, kita sudah sosialisasikan pertama ya, bahwa pemberangkatan kita Sri Mila dan Putri Deli mulai hari ini. Kemudian kita sudah sosialisasikan syarat-syaratnya sesuai dengan SE nomor 7 tahun 2020 untuk gugus tugas. Kemudian turunannya surat edaran Dirjen KA Kemenhub nomor 14 tahun 2020. Jadi syarat-syaratnya jelas di sana bahwa sebelum pemberangkatan kita cek semua persyaratan surat keterangan bebas COVID ya, PCR. PT Kereta Api Indonesia juga hanya menjual tiket sebanyak 70% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia. Di hari pertama pengoperasian ini, jumlah penumpang kereta api di bawah 20% dari tiket yang disediakan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Curi ikan teri pria di Tanjung Balai babak belur dihajar massa. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Hingga saat ini status Kabupaten Toba, Sumatera Utara masih tetap berstatus zona kuning akibat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 yang masih merebak kini mengakibatkan berbagai aspek terkendala seperti sistem pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Parlinggoman Panjaitan, jika Kabupaten Toba kembali ke status zona hijau dan memasuki status new normal, maka sistem pendidikan akan kembali tatap muka di sekolah dengan menerapkan SOP pencegahan COVID-19. Namun sistem ini diyakini akan menimbulkan berbagai polemik, seperti pengurangan jumlah siswa dalam satu ruangan dan penambahan shift belajar yang diyakini menimbulkan polemik pada jam kerja tenaga pengajar. Jika sistem belajar dibagi menjadi 2 shift, maka tenaga pengajar dikhawatirkan akan kewalahan karena penambahan jam kerja. Nanti setelah kondisinya sudah di zona hijau, tentu kita akan memikirkan cara-cara kita untuk membuat pembelajaran tatap muka. Yang jelas nanti kita akan mengikuti protokol kesehatan, kemudian menjaga jumlah rombelnya, mungkin dikurangi setengah, dan membuat shift atau memikirkan lesnya, minitnya dikurangi durasinya supaya bisa 2 shift. Ini nanti akan kita bahas bersama tim di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Namun hingga kini, pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pendidikan belum menentukan sistem dan konsep pendidikan jika nanti Pemkab Toba telah kembali ke status zona hijau. Alex Jetro Siagian melaporkan untuk
Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 133 TKI asal Tanjung Balai yang bekerja di Malaysia tiba di terminal penumpang pelabuhan Teluk Nipung. Seluruh TKI jalani protokol kesehatan COVID-19 seperti penyemprotan disinfektan dan rapid test. Kapal feri yang mengangkut sebanyak 133 tenaga kerja Indonesia asal Tanjung Balai dari negeri jiran Malaysia tiba di terminal penumpang pelabuhan Teluk Nipung, Kota Tanjung Balai pada Rabu sore kemarin. Setibanya di pelabuhan, seratusan tenaga kerja tersebut dilakukan penyemprotan disinfektan dan pengukuran suhu tubuh. Usai penyemprotan, para TKI menjalani pemeriksaan rapid test. Dari hasil pemeriksaan rapid test, seluruh TKI non-reaktif dan dinyatakan sehat. Wali Kota Tanjung Balai mengatakan, pemulangan TKI ini merupakan ketiga kalinya pasca warganya yang bekerja di Malaysia tidak dapat bekerja dan tak memiliki biaya hidup saat COVID-19 melanda negeri jiran Malaysia. Jadi warga Tanjung Balai yang kita jemput ke Port Kelang ke Malaysia yang berjumlah 133 warga Kota Tanjung Balai. Ini trip keberapa Pak? Tentunya ini kita lakukan yang sudah tahap ketiga, ya tentunya yang berjumlah 420. Ya. Ada yang sakit atau gimana Pak Wali? Alhamdulillah sampai sekarang kita mengecek sehat dan tetap kita melakukan protokoler COVID-19 untuk dalam ketibaan mereka di Kota Tanjung Balai. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh TKI langsung dibawa ke posko karantina gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tanjung Balai sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria terduga pelaku pencurian ikan teri sebanyak 1 kantong plastik di Jalan Asahan, Kota Tanjung Balai babak belur dihajar warga. Beruntung polisi datang ke lokasi dan cepat mengamankan pelaku. Pria berinisial DD alias K ini tidak dapat berkutik lagi dan hanya bisa pasrah setelah berhasil ditangkap warga saat mencuri ikan teri di sebuah gudang di Jalan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Pelaku babak belur dihajar warga yang kesal terhadap perbuatan pelaku. Beruntung pihak kepolisian tiba di lokasi dan berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Peristiwa pencurian ini berawal saat korban pemilik gudang jual beli ikan teri keluar dari rumah. Korban melihat 2 orang pria mencuri ikan teri yang dipajang di depan gudang. Sontak, pemilik meneriaki pelaku dan 1 pelaku berhasil ditangkap sedangkan rekannya berhasil kabur. Ada yang curi tadi apa ya, Pak? Ikan teri. Oh, udah sering Bapak kehilangan ikannya ya, Pak? Saya dengar sering di sana, di sana juga kena. Jadi ini pas pulang saya masih jaga-jaga juga. Pas masuk ke dalam, aku keluar nampak dia ambilnya. Berapa? 1 asoy aja. 1 asoy. Berapa orang tadi orang itu melakukan, Pak? Menurut apa Nengon 2 orang. 2 orang. Yang satu melarikan diri ya, Pak? Ya, satu lari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini dibawa petugas ke Polsek Tanjung Balai Selatan untuk dimintai keterangan dan penyelidikan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami.
Ketua dan pengurus baru Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019 hingga 2024 resmi disahkan. Nyi Yulince Mixnon Simamora menjabat sebagai ketua baru di organisasi yang berisikan para istri dari pegawai instansi pemerintah di Kabupaten Simalungun. Nyonya Yulince Mixnon Simamora, istri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Simamora, resmi menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019-2024. Organisasi ini berisikan para istri pegawai instansi pemerintah di Kabupaten Simalungun dan dipastikan bekerja keras demi kemajuan organisasi. Acara serah terima jabatan ketua baru sekaligus pengesahan pengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun masa bakti 2019-2024 dilaksanakan di Aula Johan Garingging, Kampus Evarina Pematang Siantar, Rabu siang 17 Juni 2020. Sertijab dan pengesahan pengurusan baru ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyematan PIN Dharma Wanita Persatuan oleh Ketua TPP KK Simalungun selaku penasehat, Nyonya Erunita Anggraini Tarigan, istri dari Bupati Simalungun JR Saragi. Dengan disahkannya pengurus baru Dharma Wanita diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja para suami masing-masing dan senantiasa memberikan dukungan moral serta penyemangat untuk berkarya dan mengabdi kepada negara dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Simalungun. Ya, kami mengucapkan pada kesempatan ini terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, di mana pada hari ini kami boleh dilantik menjadi ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun serta pengesahan pengurus Dharma Wanita Kabupaten Simalungun. Dan kami Dharma Wanita Kabupaten Simalungun selalu menunjang program suami dan sebagai wadah mempererat persatuan masyarakat Kabupaten Simalungun. Pelaksanaan acara kegiatan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai pengecekan suhu tubuh, memakai hand sanitizer, masker, dan jaga jarak tempat duduk yang berlaku untuk setiap tamu undangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca ditetapkan Kabupaten Karo menjadi zona merah penyebaran COVID-19, Dinas Pariwisata Kabupaten Karo kembali memperpanjang penutupan objek wisata hingga akhir Juni mendatang. Selain itu, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo telah mempersiapkan wacana new normal kepada para pelaku wisata. Pasca ditetapkannya Kabupaten Karo masuk zona merah COVID-19, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo kembali memperpanjang penutupan seluruh lokasi objek wisata. Penutupan ini pun diberlakukan hingga akhir bulan Juni mendatang. Namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo telah mempersiapkan diri dalam menyambut program new normal yang kemungkinan akan diberlakukan di seluruh kabupaten kota yang memiliki lokasi wisata. Setelah keluarnya draft dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang kajian-kajian peraturan dan ketentuan pembukaan objek wisata, di mana pemilik wisata harus mengikuti protokol kesehatan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karo, pihaknya masih melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan terkait pembukaan kembali lokasi wisata. Selain itu, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada para pelaku wisata untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan dengan perpanjangan penutupan destinasi atau objek wisata di Kabupaten Karo, memang kita dari pemerintah Kabupaten Karo memperpanjang penutupan sampai dengan akhir Juni atau tanggal 30 Juni. Kenapa kita lakukan ini? Karena kita juga di dalam status kita sebagai zona merah, kita wajib melakukan hal-hal yang harus kita kerjakan dalam hal menekan penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Karo. Masyarakat dan pelaku wisata tetap diimbau untuk waspada dan menerapkan physical distancing, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Maria Hutasoid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.